mendaftarkan diri masuk ke Seminari Menengah Santo Paulus Palembang dan mengikuti proses formatio di sana selama 4 tahun. Di akhir Seminari Menengah, saya memutuskan untuk masuk sebagai calon imam Keuskupan Agung Palembang. Setelah itu, saya masuk ke tahun orientasi rohani di Tor Santo Markus Pematang Siantar dan melanjutkan jenjang pendidikan S1 di Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar. Saya tertarik dan memilih sebagai diosesan karena saya secara pribadi merasa bahwa imam diosesan sungguh hadir sejak awal dari masa panggilan saya tumbuh. Pengalaman perjumpaan dengan imam-imam diosesan membawa saya bahwa imam diosesan hadir di tengah-tengah umat dan juga menumbuhkan benih panggilan bagi hidup saya. Saya memiliki moto sebagai calon imam Keuskupan Agung Palembang bermula dari jawaban Bunda Maria, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Jawaban Bunda Maria menjadi semangat saya, menjadi moto saya. Jawaban Bunda Maria menjadi semangat saya untuk siap menjadi imam diosesan di Keuskupan Agung Palembang. Dari jawaban totalitas itu mengajak saya supaya dapat menjadi imam yang totalitas dalam setiap tugas perutusan saya, terutama di Keuskupan Agung Palembang ini. Dengan semangat itu, semoga saya dapat menjalani panggilan saya sebagai imam, dan saya mohon doa dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah, supaya saya teguh dalam iman dan panggilan dan menjadi pembawa sukacita bagi setiap orang yang saya jumpai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan saya Diakon Sebastianus Wahyudi. Saya lahir di Boyolali dari pasangan Bapak almarhum Muladi dan Ibu Sudarti. Saya berasal dari paroki Katedral Kristus Raja Tanjung Karang. Perjalanan panggilan saya untuk menjadi seorang imam diawali pada saat saya ikut terlibat dalam kegiatan OMK. Di sana saya mengenal beberapa imam diosesan yang berkarya di paroki itu. Dengan perkenalan inilah saya memutuskan untuk menjadi seorang imam diosesan. Berangkat dari itu, saya memutuskan untuk melanjutkan panggilan saya dengan menjalani masa formatio di tahun orientasi rohani Tor Santo Markus Pematang Siantar dan melanjutkan studi di Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar. Saat ini saya menjalani masa Pempas Diakonat di Koasi Paroki Santa Perawan Maria Bunda Gereja Tebu bersama Romo Antonius Manik. Motivasi panggilan saya untuk menjadi seorang imam terinspirasi dari panggilan Nabi Samuel yang bermakna bagi saya, "Berbicaralah, hambamu mendengarkan." Dari kutipan ini saya berproses bahwa panggilan pertama-tama itu dari Allah dan membutuhkan tanggapan manusia. Dari situ saya bertekad untuk senantiasa mendengarkan apa yang dikatakan Allah khusus dalam menjalani masa imamat ke depannya nanti. Terima kasih, Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perkenalkan, nama saya Diakon Markus Trio Agustra. Saya berasal dari paroki Sang Penebus Batu Putih. Saya lahir dan besar di Batu Putih dari pasangan Bapak Hubertus Halakis almarhum dan Ibu Maria Luise Rastina. Awal mula panggilan saya tumbuh ketika saya duduk di bangku kelas 3 SMP, di mana pada saat itu ada seorang imam yang pulang liburan ke paroki saya dan merayakan perayaan Ekaristi pada malam Natal.
Dan di situ mulai muncul panggilan saya, lalu saya memutuskan untuk masuk ke Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Setelah itu saya melanjutkan panggilan saya untuk menjadi imam diosesan. Saya tertarik menjadi imam diosesan karena pada awal itu saya berpikir saya mau berkarya di rumah sendiri, yakni Keuskupan Agung Palembang. Maka saya melanjutkan panggilan ini menuju jenjang tahun orientasi rohani di tahun orientasi rohani Santo Markus Pematang Siantar. Setelah dari situ saya melanjutkan studi dan pendidikan saya di Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar. Saya menjalani masa diakonat dan penpas saya di paroki Santo Paulus Muara Bungo. Dan selama menjalani panggilan, saya mempunyai moto hidup, yakni dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya memilih moto ini sebagai moto perjalanan panggilan saya, karena saya merasa bahwa dalam menjalani panggilan tidak selalu gampang. Saya selalu juga mengalami pergumulan yang juga tentunya tidak selalu mudah. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa segala perkara, segala pergumulan, tantangan yang saya hadapi dalam panggilan mampu saya lewati karena Tuhan berjalan bersama dengan saya. Maka dari itu saya mengundang orang muda sekalian untuk bergabung bersama kami untuk menjadi imam yang merasa diri terpanggil. Mari bergabung bersama kami dan mari berkarya di Keuskupan Agung Palembang. Sekian dan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya Diakon Betnadetus Aprilianto, anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Yusuf Saryanto dan Ibu Maria Umiati. Saya berasal dari Tasi Santo Stefanus Lubuk Seberuk, Paroki Kripit Raja Tugu Mulyo, Oki. Perjalanan panggilan yang saya alami ternyata bukanlah perjalanan panggilan yang mudah. Pengalaman tertarik dengan sosok seorang imam membuat saya untuk menjadi seperti beliau. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, saya melanjutkan ke SMP Saperius Batu Raja. Setelah menyelesaikan di Batu Raja, saya melanjutkan ke Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Ternyata saya tidak selesai seminari menengah. Saya hanya selesai sampai kelas 3 SMA. Selanjutnya, saya melanjutkan kuliah di AMIK DCC Lampung. Setelah menyelesaikan kuliah, saya sempat bekerja di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Dan disinilah pergumulan panggilan itu dimulai. Berkali-kali ada keinginan untuk kembali menjawab panggilan Tuhan. Tetapi ternyata saya masih berusaha untuk lari dari panggilan itu. Karena saya merasa tidak layak dan tidak pantas. Setelah setahun lebih bergulat dengan panggilan Tuhan dan bimbingan dengan beberapa imam, pada akhirnya saya memutuskan untuk menjawab iya pada panggilan Tuhan. Saya melanjutkan ke kelas retorika di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, saya memutuskan untuk melamar di Keuskupan Agung Palembang. Ketertarikan untuk melamar di Keuskupan Agung Palembang karena terngiang-ngiang dengan apa yang disampaikan oleh Romo Justinus Suwartono. Dia mengatakan, keuskupan saya saja kurang imam, kenapa harus pergi ke tempat yang lain? Atas perkataan tersebut, saya memberanikan diri dan memutuskan untuk melamar sebagai calon imam Keuskupan Agung Palembang. Selanjutnya, saya melanjutkan ke tahun orientasi rohani Santo Markus Pematang Siantar dan menyelesaikan pendidikan sarjana 1 di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatera Utara. Saya menjalani masa tahun orientasi pastoral dan panggilan di Paroki Santo Yosef Pekerja Tanjung Inim. Setelah menyelesaikan masa top, saya melanjutkan S2 di universitas yang sama. Setelah menyelesaikan pendidikan S2, saya menjalani masa penpas di Komisi Komunikasi Sosial dan berkomunitas di Paroki Santa Maria Ratu Rosari, Seberang Ulu. Perjalanan penpas
Dan panggilan ini mengajarkan saya bahwa ketika Tuhan memanggil, Dia tidak akan pernah kehilangan cara untuk membuat kita tertarik kepadanya. Saya menyadari bahwa cinta Tuhan begitu luar biasa, dan cinta Tuhan itu bukan hanya diberikan kepada saya, tetapi juga kepada orang-orang yang saya jumpai. Moto panggilan saya adalah setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Moto ini mengingatkan bahwa sebuah komitmen harus dijalani dengan penuh kesetiaan, harus diperjuangkan. Tidak ada jalan yang mudah, tetapi ketika kita berserah kepadanya, Tuhan akan memberikan jalan itu kepada kita. Saya juga mengundang para orang muda sekalian untuk berani menanggapi panggilan Tuhan. Memang jalan Tuhan tidak mudah, tetapi ketika Tuhan memanggil kita, Dia jugalah yang akan memampukan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Diakon Yohanes Gustiranda. Saya berasal dari keluarga Bapak Simon Domi dan Ibu Helina Susanti. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Saya berasal dari paroki Santa Maria Ratu Rosario Payo Selinca, Kota Jambi. Panggilan saya berawal ketika saya hidup berkomunitas di Pastoran Santa Teresia Jambi. Saya merasa bahwa menjalani hidup sebagai imam maupun biaran-biarawati itu betul menghadirkan sosok gembala yang baik. Sehingga pengalaman tersebut membuat saya ingin menjadi seorang imam. Maka setelah menjalani pendidikan sekolah menengah atas di Saperius II Jambi, saya memutuskan untuk masuk ke Seminari Palembang sebagai calon retorika. Selanjutnya, setelah selesai menempuh pendidikan di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang, saya memilih menjadi calon imam diosesan Kuskupan Agung Palembang. Saya merasa bahwa menjadi seorang imam diosesan, hidup dan dekat bersama dengan umat, itu menjadi pondasi awal saya untuk memilih menjadi seorang imam diosesan. Setelah masa seminari menengah, saya melanjutkan tahun orientasi di Tor Santo Markus, Pematang Siantar. Setelah menjalani masa Tor, kemudian saya melanjutkan pendidikan di Seminari Tinggi Santo Petrus, Pematang Siantar. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, saya mendapatkan tugas tahun orientasi pastoral di Paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja. Selama 10 bulan menjalani masa top, saya melanjutkan kembali pendidikan di Seminari Tinggi Santo Petrus di Pematang Siantar. Setelah selesai, sekarang saya menjalani masa Pempas di Kuasi Paroki Santo Yohanes Paulus II Binakarsa. Moto yang saya ambil berasal dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 1 ayat 12 yang berisi, "Aku tahu kepada siapa aku harus percaya." Moto ini menjadi pondasi dan semangat awal panggilan saya sampai saya tetap setia bertahan sampai saat ini. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan ketika saya percaya kepada Dia yang memanggil saya. Segala pergulatan dan tantangan di dalam menjalani panggilan, Tuhan akan menyertai saya ketika saya tetap percaya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di Gedung Serbaguna, Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum, Paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja, dalam perayaan Ekaristi Kudus dan upacara tabisan imam Diosesan Keuskupan Agung Palembang. Pada perayaan ini, ada 5 diakon yang akan ditabiskan. Diakon Bernadictus Aprilianto, Diakon Markus Trio Agustra, Diakon Victorinus Sidik Budianto, Diakon Yohanes Gusti Randa, dan Diakon Sebastianus Wahyudi. Maka marilah kita yang hadir di sini bersama-sama menyatukan hati kita, mendoakan mereka agar peristiwa agung pada hari ini menjadi ungkapan penyerahan diri secara total kepada Kristus dan gerejanya. Demi hikmatnya perayaan Ekaristi ini, kami informasikan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, mohon kepada seluruh umat untuk menonaktifkan atau mematikan atau mengubah ke mode silent seluruh perangkat komunikasi, ponsel, dan sejenisnya. Yang kedua, bagi umat yang ingin mengambil dokumentasi berupa foto atau video diperbolehkan, namun mengambilnya dari tempat duduk masing-masing dan tidak menggunakan flash atau kilat. Yang ketiga, dokumentasi resmi telah disiapkan oleh tim Komsos Keuskupan Agung Palembang. Yang kelima, mohon umat sekalian untuk mengikuti arahan dan petugas dari tata laksana. Yang keenam, berkat anak-anak akan diberikan setelah komuni. Yang ketujuh, bagi Bapak, Ibu, dan umat sekalian yang baru hari ini hadir di gedung GSG, kami berikan informasi bahwa toilet atau WC berada di belakang gedung GSG. Yang kedelapan, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempat yang telah disediakan, ada plastik yang ditali di atas kayu, menjaga ketertiban dan suasana yang hikmat selama perayaan berlangsung. Umat yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti perayaan suci ini dengan penuh iman. Mari kita bangkit berdiri menyambut Bapak Uskup, para romo, para diakon, dan seluruh petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama bersyukur atas karya dan kasih karunia Allah yang berlimpah melalui saudara-saudara kita yang hari ini akan ditabiskan menjadi imam. Kita hendak memohon kepada Allah, semoga mereka sungguh-sungguh menjadi orang pilihan Allah, bertumbuh dan berbuah di dalam sang pokok anggur sejati, yakni menjadi imam dan gembala yang baik bagi umat beriman. Kita juga mohon supaya Allah menyelesaikan karya yang telah dimulainya dalam diri para calon imam ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Allah Bapa kami, Engkau memimpin umat-Mu dengan menggunakan pelayanan para imam. Perkenankanlah saudara-saudara kami yang telah Engkau pilih ini menerima rahmat imamat, agar tekun dan setia melayani-Mu. Semoga berkat doa dan teladan Santo Yohanes Maria Vianney, kami berusaha membawa sesama kepada cinta kasih Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena penyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan.
siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang akan ditabiskan menjadi imam, silakan berdiri dan tampil ke depan. Diakon Betnadetus Aprilianto. Diakon Markus Trio Agustra. Diakon Victorinus Sidik Budianto. Diakon Yohanes Gusti Randa. Diakon Sebastianus Wahyudi. Bapak Uskup yang mulia, Bunda Gereja yang kudus memohon agar Bapak Uskup berkenan mentahbiskan saudara-saudara ini untuk tugas pelayanan sebagai imam. Apakah menurut Romo, mereka ini layak untuk ditahbiskan menjadi imam? Menurut penilaian umat dan orang-orang yang mengenal mereka, saudara-saudara ini layak ditahbiskan menjadi imam. Saya dan seluruh umat yang hadir di sini adalah saksinya. Dengan bantuan Allah dan penyelamat kita Tuhan Yesus Kristus, para calon ini kami pilih untuk ditahbiskan menjadi imam. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pernah seorang bapak pada hari ulang tahun imamat pastornya memberikan sambutan dengan mengatakan, "Terima kasih Romo telah menjadi Romo kami, telah mempermandikan anak dan cucu kami, telah memberikan tubuh dan darah Kristus kepada kami, telah menerimakan sakramen pengampunan dosa, telah menerimakan sakramen pernikahan, juga telah mendoakan orang tua kami yang telah mendahului kami." Bapak itu saya kira mengatakan hal yang benar. Itu adalah pelayanan sakramental yang dilakukan oleh seorang imam.
tetapi belum semuanya dikatakan mengenai hidup seorang imam. Selain pelayanan sakramental, hidup seorang imam sendiri juga penting. Dia adalah tanda, adalah sarana berkat Allah kepada manusia, tetapi juga penunjuk arah kemana umat harus melangkah kepada Allah, kepada kehidupan kekal. Kekasan imam Katolik adalah satu-satunya yang bisa menghadirkan Kristus kepada umatnya. Ini bahkan Kristus sendiri yang meminta, inilah tubuhku, inilah darahku, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dalam Lukas 22:19. Kenangan bukan sekedar mengingat masa lampau, melainkan menghadirkan kini dan sekarang korban Kristus itu sendiri untuk umatnya. Ini juga nampak dengan jelas dalam makna biblis bahwa imam Katolik itu bukan melamar pada Kristus untuk dijadikan imamnya, melainkan dipanggil oleh Dia. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Yohanes 15:16. Ini adalah privilege, keistimewaan dan kehormatan menjadi imam. Kristus sendiri yang memilih. Kristus bukan memilih tetanggamu, bukan memilih keluargamu, entah kakak atau adikmu. Bukan memilih kawan sepermainanmu atau kawan kelasmu yang lebih segalanya dari dirimu. Melainkan Dia memilih kamu. Melekatlah padanya seperti ranting melekat pada pokok anggur, agar kamu berbuah lebat. Imam dipanggil bukan untuk menjadi tuan atau menjadi bos, tetapi untuk menjadi pelayan umat. Dia yang memilihmu, yang memanggilmu saja, datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20:28. Maka lebih lagi engkau harus menjadi pelayan seperti Dia yang memanggilmu, yang memilihmu. Tanganmu yang diurapi bukan untuk mengangkat dan memuliakan dirimu, melainkan untuk mengangkat hosti, mengangkat anggur, untuk menunjukkan Tuhan kepada umatnya, menghadirkannya bagi umatnya, dan untuk memberkati umatnya dengan berkat Allah. Dengan pengurapan minyak krisma yang di tangan, engkau diresmikan untuk perutusan, untuk menjalankan 3 tugas Kristus, menjadi imam, nabi, dan raja. Namun sebagai imam yang mempersembahkan kurban Kristus, engkau menjadi jembatan antara Allah dan manusia, dan sebaliknya, melalui Ekaristi, agar Allah bertemu dengan manusia, dan manusia bertemu dengan Allahnya. Sebagai nabi, engkau mempunyai tugas mewartakan sabda Allah, bukan mewartakan opinimu, pendapatmu, kehendak angan-anganmu,
Engkau harus berani bicara dengan hidup benar, walau tidak dipahami oleh umat, atau walau ditentang oleh umat. Engkau harus menjadi penyambung lidah Allah, corong Allah, kehendak dan kata-kata Allah lah yang harus engkau sampaikan. Sebagai raja, engkau harus menjadi gembala, bukan menjadi tuan. Engkau harus mengenal dan karena itu menyayangi umatmu dan rela menderita, bahkan kalaupun harus mati untuk domba-dombamu itu. Engkau memang rapuh, tapi banggalah kalau engkau berani hidup benar di dalam Kristus. Pemberian diri seorang imam kepada Allah dilaksanakan dengan hidup selibat, taat, dan miskin. Engkau memilih selibat bukan karena membenci keluarga, melainkan supaya dapat mencintai semua orang tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Seperti Tuhan sendiri yang adalah kasih, Deus Caritas Est. Ketaatanmu pada kehendak Allah harus kamu wujudkan dalam ketaatanmu pada pimpinan, pada gereja, pada suara hati nuranimu, pada bonum comune, pada kesetiaan kehendak baik yang membuat kamu terpanggil untuk menjadi imam. Kemiskinan atau hidup sederhana adalah tanda bahwa kepentingan utama bukan barang-barang materi, barang-barang duniawi, dan barang-barang fana, melainkan Kristus sendiri. Dalam selibat, taat dan miskin, hatimu yang dahulu bisa mempunyai pilihan, selera sesuai dengan kehendakmu, sekarang hanya boleh terpikat pada Kristus, pokok anggur yang benar. Tanganmu yang dahulu ingin meraup apa saja, kini gunakanlah untuk mengangkat sibori dan piala, tubuh dan darah Kristus. Mulutmu yang dahulu penuh kata-kata tidak teratur, ini wartakanlah sabda belas kasih dan pengampunan Allah. Aku melepaskanmu dari dosa-dosamu. Seluruhnya hendaklah engkau hidupi sehingga engkau pantas melakukan tugas suci yang Kristus anugerahkan sendiri untukmu. Tuhan memberkati. Bersediakah saudara-saudara melaksanakan tugas sebagai seorang imam dengan cermat dan setia, bekerja sama dengan uskup,
untuk menggembalakan umat Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus. Bersediakah saudara-saudara merayakan misteri Kristus dengan hormat dan setia sesuai tradisi gereja demi kemuliaan Allah dan pengudusan umat Kristiani? Bersediakah saudara-saudara mewartakan sabda Allah dengan cara yang pantas dan bijaksana, memaklumkan Injil dan mengajarkan iman Katolik? Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai kurban murni bagi Bapa. Bersediakah saudara-saudara makin erat mempersatukan diri dengan Yesus Kristus, Sang Imam Agung, dan bersama Yesus menyerahkan diri kepada Allah demi keselamatan manusia? Diakon Benediktus Aprilianto, berjanjikah saudara untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini di dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Amin. Diakon Markus Trio Agustra, berjanjikah saudara untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini di dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Amin. Diakon Victorius Sidik Budianto, berjanjikah saudara untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini di dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Amin. Diakon Yohanes Gustiranda, berjanjikah saudara untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini di dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Amin. Diakon Sebastianus Wahyudi, berjanjikah saudara untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini di dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya menganugerahkan kurnia surgawinya dengan berlimpah kepada mereka yang telah dipilihnya untuk jabatan imam. Umat Allah tetap duduk. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan
Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Santo Yosef, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Petrus dan Paulus, Santo Andreas, Santo Matius, Santo Markus, Santo Lukas, Santo Yohanes, Santa Maria Magdalena, Santo Stefanus, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Laurentius, Santo Vincentius, Santa Agnes, Santa Perpetua dan Felicitas, Santo Gregorius Agung, Santo Agustinus, Santo Athanasius, Santo Basilius, Santo Gregorius dari Nazianzi, Santo Martinus, Santo Franciscus dan Dominikus, Santo Franciscus Saverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santo Benedictus, Santo Victorinus, Santo Sebastianus, Santa Teresia dari Avila, Santa Katarina dari Siena, semua orang kudus Allah, Tuhan Maha Rahim, bebaskanlah umat-Mu dari segala kejahatan.
kami orang berdosa, dengarkanlah umat. Semoga Engkau memerintah dan memelihara gereja-Mu yang kudus. Dengarkanlah umat-Mu. Semoga Engkau memelihara Bapa Suci dan segala tingkatan gerejawi dalam pengabdian yang suci. Dengarkanlah umat-Mu. Semoga Engkau memberikan damai dan persatuan kepada segala bangsa. Dengarkanlah umat-Mu. Semoga Engkau memperkuat dan memelihara kami sendiri dalam pengabdian suci kepadamu. Semoga Engkau memberkati mereka yang terpilih ini, Dengarkanlah umat-Mu. supaya Engkau memberkati dan menguduskan mereka yang terpilih ini, Dengarkanlah umat-Mu. supaya Engkau memberkati, menguduskan, dan menapiskan mereka yang terpilih ini, Dengarkanlah umat-Mu. Yesus Putera Allah yang hidup. Dengarkanlah umat-Mu. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, kami mohon dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah berkat Roh Kudus serta kuasa rahmat imamat kepada para hamba-Mu ini. Semoga mereka yang kami persembahkan untuk disucikan dalam ketaatan cinta kasih-Mu, Engkau anugerahi dengan kelimpahan abadi akan karunia-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, pencipta martabat manusia dan pembagi segala rahmat, melalui Dikau segala sesuatu dikembangkan, melalui Dikau segala sesuatu dikokohkan, dan untuk mengusahakan imamat umum dengan kuasa Roh Kudus, Engkau menentukan di tengah bangsamu itu pelayan-pelayan Kristus Putramu dalam berbagai tingkatan imamat. Pada masa perjanjian lama berkembanglah berbagai jabatan dengan cara ilahi, sehingga mengangkat Musa dan Harun untuk memimpin dan menguduskan orang pilihanmu. Engkau memilih orang-orang berikut dalam berbagai tingkatan martabat imamat untuk bergabung dan menolong dalam karya mereka. Demikian pula di padang gurun, Engkau menanamkan keluhuran Musa ke dalam budi 70 orang bijak. Dengan bantuan mereka, Ia telah memimpin umat-Mu dengan lebih mudah. Dengan cara yang sama, Kau curahkan ke atas putra-putra Harun kuasa berlimpah dari bapa mereka untuk mempersembahkan kurban di bait suci sebagai bayangan kurnia-kurnia yang akan datang sesuai hukum imamat. Bapa yang kudus, pada masa ini Engkau telah mengutus putramu ke dunia, yakni Yesus Kristus, Rasul dan Imam Agung yang kami akui. Dengan pengantaran Roh Kudus, Ia mempersembahkan diri kepadamu sebagai kurban tanpa noda dan membuat para rasulnya mengambil bagian dalam perutusannya setelah mereka dikuduskan dalam kebenaran. Kepada mereka Engkau telah menambahkan pembantu-pembantu untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan di seluruh dunia. Sekarang juga Tuhan, kami mohon, sudilah menyediakan bagi kami yang lemah ini penolong-penolong yang kami butuhkan sebagai rasul dan imam untuk melayani kami. Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon, berikanlah kepada hamba-hambamu ini martabat imamat, perbaharuilah dalam diri mereka roh kekudusan. Semoga mereka memangku martabat imamat dalam tingkat kedua yang mereka terima dari Dikau Allah, dan semoga melalui teladan hidupnya mereka menanamkan cara hidup yang benar. Semoga mereka menjadi rekan kerja yang baik dalam pelayanan kami, sehingga oleh pewartaan mereka dan didukung oleh rahmat Roh Kudus, sabda Injil berbuah dalam hati manusia dan tersebar luas sampai ke ujung bumi. Semoga bersama kami mereka menjadi penjaga misteri-misteri-Mu yang setia, supaya umat-Mu diperbaharui melalui pembaptisan, kelahiran baru, dan disegarkan dari altar-Mu, supaya juga orang-orang berdosa diperdamaikan kembali dan orang-orang sakit dihibur. Tuhan, semoga mereka bersatu dengan kami dalam memohonkan belas kasih-Mu bagi umat yang dipercayakan kepada mereka dan bagi seluruh dunia. Semoga semua bangsa setelah digabungkan dalam Kristus dalam satu umat-Mu diantar kepada kesempurnaan dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pastor Benedictus Aprilianto, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Pastor Markus Trio Agustra, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Pastor Victorius Sidik Budianto, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Pastor Yohanes Gustiranda, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Pastor Sebastianus Wahyudi, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Semoga Tuhan Yesus yang diurapi Bapa dengan Roh Kudus melindungi engkau agar engkau dapat menguduskan umat Kristiani dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang diurapi Bapa dengan kuasa Roh Kudus melindungi engkau agar engkau dapat menguduskan umat Kristiani dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang diurapi Bapa dengan kuasa Roh Kudus melindungi engkau agar engkau dapat menguduskan umat Kristiani dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang diurapi Bapa dengan kuasa Roh Kudus melindungi engkau agar engkau dapat menguduskan umat Kristiani dan mempersembahkan kurban kepada Allah.
Semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang diurapi Bapa dengan kuasa Roh Kudus melindungi engkau agar engkau dapat menguduskan umat Kristiani dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini, hayatilah apa yang kau perbuat, teladanilah apa yang engkau pegang, dan selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan. Damai bagimu. Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini, hayatilah apa yang kau perbuat, teladanilah apa yang kau pegang, dan selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan, damai bagimu. Dan bersama roh. Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini, hayatilah apa yang kau perbuat, teladanilah apa yang kau pegang, dan selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan, damai bagimu. Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini. Hayatilah apa yang kau perbuat, teladanilah apa yang kau pegang, dan selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan, damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini, hayatilah apa yang kau perbuat, teladanilah apa yang kau pegang, dan selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan, damai bersamamu. Dan bersama rohmu.
Mintalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, ulurkanlah tanganmu dan berkatilah persembahan ini, limpahkanlah kemurahan hatimu atas kami, sebagaimana para kudusmu kau muliakan berkat ibadat pembawa bahagia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau telah mengangkat Putra Tunggalmu menjadi Imam Agung perjanjian baru dan kekal, dengan keputusanmu yang mengagumkan Engkau berkenan menetapkan agar imamat yang tunggal tetap terpelihara di dalam gereja. Kristus menganugerahkan martabat imam dan raja kepada seluruh umat pilihannya. Dengan upacara penumpangan tangan, Ia pun telah memilih sekelompok orang menjadi sahabatnya yang istimewa untuk bersama Dia melayani umat Allah. Dalam namanya mereka membaharui korban penebusan manusia, menghidangkan perjamuan Paskah bagi anak-anakmu, memimpin umat yang kudus dalam cinta kasih, menguatkan mereka dengan sabda, dan menyegarkan mereka dengan sakramen. Mereka menyerahkan hidup mereka bagimu dan demi keselamatan saudara-saudarinya, sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri, dan tetap bertekun menyatakan iman dan cinta padamu. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun memuji-Mu ya Tuhan dengan bersorak-sorai sambil bernyanyi. Oh
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu ini, yang hari ini Engkau jadikan imam untuk gerejamu. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Yohanes Maria Piani, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenalkan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa pada Allah Bapa kita. Dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi putra-putri Allah dalam Dikau Putra Tunggal-Nya. Janganlah memperhitungkan dosa kami lagi ya Tuhan, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu.
Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, dan bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Semoga para imam-Mu ya Tuhan berpakaian kesucian dan umat-Mu bersorak kegirangan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, semoga kurban ilahi yang sudah kami persembahkan dan kami santap memberi hidup ilahi kepada kami. Semoga kami memelihara keutuhan karunia iman dan menempuh jalan lurus menuju keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdiri dan bersama kita menyatakan iman kepada Allah Tritunggal dan gerejanya yang kudus dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, dan yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan yang ke tempat penantian, dari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
Pastor Benediktus Aprilianto, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Pastor Markus Trio Agustra, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Pastor Victorius Sidi Budianto, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Pastor Yohanes Gustiranda, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Pastor Sebastianus Wahyudi, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Mari kita beri aplaus untuk Imam Paruka. Dua berkat, berkat pengumuman, berkat, ya, berkat. Ya. Saudara-saudari terkasih, sesaat lagi selesai sudah perayaan Ekaristi, di mana kita kenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, dan kita merayakan pentahasan imam. Agar kita mampu melanjutkan perayaan iman ini dalam kehidupan sehari-hari, mari kita hening sejenak untuk menerima berkat. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dengan kebaikannya dan melimpahi saudara-saudari dengan pengertian akan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Semoga Allah senantiasa memelihara saudara-saudari dengan ajaran-ajaran iman dan membuat saudara-saudari bertekun dalam karya-karya kudus. Semoga Allah mengarahkan langkah saudara-saudari kepadanya dan menunjukkan kepada saudara-saudari jalan damai dan cinta kasih. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus turun atas diri saudara-saudari dan menetap senantiasa. Syukur kepada Allah, perayaan Ekaristi dan upacara tabisan imam telah berjalan dengan lancar dan hikmat. Propisiat untuk para imam baru kita. Umat Allah yang terkasih, sebelum kita menerima berkat dari imam baru kita nanti akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Di antaranya, sambutan dari ketua panitia, sambutan dari wakil orang tua imam baru, sambutan dari wakil imam baru, dan terakhir nanti kita akan dengarkan sambutan dari Uskup Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Selesai sambutan, kita akan dirangkai dengan doa makan. Doa makan nanti akan dipandu oleh Frakter Alexander Krisman. Dan setelah doa makan, kita akan menerima berkat perdana dari imam baru kita. Setelah kita menerima berkat perdana, mohon untuk tidak meninggalkan tempat dulu. Kita akan ada sesi foto bersama, ada 2 sesi. Sesi foto pertama nanti Bapak Uskup, para imam konselebran, dan para imam baru. Sesi yang kedua Bapak Uskup, para imam konselebran, para imam baru, dan keluarga. Setelah sesi foto, maka nanti kita seluruh umat sebagai tanda sukacita, kita akan merayakannya dengan santap siang bersama. Dan santap siang bersama ini berada di sebelah kiri gedung GSG. Dan untuk seluruh umat nanti silakan ikuti arahan dari tata laksana. Untuk makan siang Bapak Uskup, para imam, keluarga para romo, tempat makannya nanti di bawah tenda di lapangan voli. Sedangkan untuk kita semua, umat yang berhadir pada siang hari ini, telah disediakan 14 meja, masih tetap berada di bagian kiri gedung GSG kita, dan nanti akan dipandu oleh tata laksana. Terakhir, jangan setelah makan bersama, jangan pulang dulu. Kita rame-rame menonton atraksi dari kesenian daerah, kesenian rakyat yang akan ditarikan oleh warga dari Tegal Arum, yaitu kesenian kuda lumping yang akan pentas nanti tepat di depan GSG kita atau di lapangan bawah GSG. Itulah tadi beberapa pengumuman, dan mari kita dengarkan yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia akan disampaikan oleh Bapak Danang Aprilianto. Kepadanya kami silakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang mulia Bapak Uskup, Keuskupan Agung Palembang, yang saya hormati Romo Vikjen, para romo, para diakon, para frater, para bruder, para suster. Yang saya hormati Pembimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya. Yang saya hormati penyelenggara Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Yang saya hormati Ketua Pastoral Paroki. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para donatur dan sponsor. Dan yang saya hormati keluarga dari imam baru beserta seluruh umat Allah yang kami kasihi. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya yang tidak pernah berkesudahan, dan pada hari ini adalah hari yang penuh rahmat. Kita dipersatukan dalam sukacita dalam perayaan tahbisan Imam Keuskupan Agung Palembang tahun 2026 di Paroki Santo Petrus dan Paulus Baturaja. Tahbisan imam adalah tanda nyata bahwa karya keselamatan Kristus terus melalui penumpangan tangan dan doa-doa kita. Para calon imam telah menerima rahmat sakramen imamat untuk lanjut karya Kristus Sang Imam Agung. Oleh karena itu, sukacita yang kita rayakan hari ini bukan hanya milik keluarga para tahbis, melainkan sukacita seluruh gereja. Hadirin yang saya hormati, atas nama Panitia Perayaan Tahbisan Imam Keuskupan Agung Palembang, izinkan saya menyampaikan rasa syukur sedalam-dalamnya karena penyelenggaraan perayaan yang agung ini telah dapat terlaksana. Kepercayaan yang diberikan kepada Paroki Santo Petrus dan Paulus Baturaja untuk menjadi penyelenggara sekaligus tuan rumah merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar. Kami menyadari bahwa tanpa penyelenggaraan yang baik, semangat pelayanan yang tulus, dan terutama penyertaan Tuhan, amanah ini tidak mungkin dapat kami jalankan. Oleh sebab itu, pada hari yang penuh rahmat ini, dengan penuh hormat kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang beserta seluruh jajaran Kuria Keuskupan yang telah mempercayakan penyelenggaraan perayaan bersejarah ini di Paroki Santo Petrus dan Paulus Baturaja. Juga kepada pastor paroki yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungan rohani kepada seluruh panitia sejak awal persiapan hingga pada hari ini. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh donatur dari keuskupan, dari seluruh paroki-paroki yang ada di Keuskupan Agung Palembang, dari sponsor, kepada para relawan, orang muda Katolik, ibu-ibu, bapak-bapak, para petugas liturgi, dan kelompok kur dari kelompok LP 3KD Ogan Komering Ulu, serta seluruh panitia mempersiapkan segala sesuatu dengan segenap pikiran, bahkan pengorbanan pribadi demi terselenggaranya perayaan ini. Kami sungguh percaya bahwa setiap pelayanan yang dilakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Apa yang telah kami persembahkan hari ini kiranya menjadi persembahan hidup yang harum di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya juga mengajak seluruh umat untuk terus memelihara semangat persaudaraan yang telah kita bangun.
dan kepada para imam yang pada hari ini menerima tahbisan suci, kami mengucapkan selamat dan syukur. Semoga rahmat sakramen imamat menjadikan pastor sebagai gembala yang rendah hati, setia, penuh kasih, dekat dengan umat, dan selalu mengutamakan kehendak Tuhan dalam setiap pelayanan. Hadirin yang berbahagia, kami menyadari sepenuhnya bahwa penyelenggaraan perayaan ini masih banyak kekurangan. Apalagi selama seluruh rangkaian kegiatan terdapat pelayanan yang kurang sempurna, penyambutan yang kurang berkenan, ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Dengan kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Uskup, para romo, frater, buder, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 33 tahun yang lalu, di tanggal dan bulan yang sama, 4 Agustus, di Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum ini juga terjadi peristiwa yang sama, yakni tahbisan imam almarhum Romo Bonifasius Juwana dan Romo Niko Jumari. Selamat pesta kepada Romo Niko. Semoga di masa mendatang panggilan untuk menjadi imam, biarawan-biarawati semakin tumbuh subur di tempat ini. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, marilah kita bersama-sama memohon agar Allah senantiasa memberkati Keuskupan Agung Palembang, memberkati para imam, para biarawan-biarawati, serta seluruh keluarga Kristiani untuk senantiasa hidup damai dalam persaudaraan dan kasih. Last but not least, marilah kita terus menghidupi semangat Injil dengan menjadi pribadi yang melayani, bukan untuk dihormati, tetapi untuk menghadirkan kasih Kristus di tengah dunia. Izinkan saya menutup sambutan ini dengan satu pantun. Belum. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak di dahan cemara. Tahbisan suci menjadi berkat Tuhan, membawa damai bagi gereja dan sesama. Air mengalir jernih ke muara, disinari mentari di pagi hari. Mari melayani dengan kasih yang nyata demi kemuliaan Tuhan sampai akhir nanti. Terima kasih, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Danang Aprilianto selaku Ketua Panitia Tahbisan Imam pada hari ini. Berikutnya akan kita panggilkan wakil dari orang tua imam baru yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Ismadi. Kepada Bapak kami silakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Bapak Uskup Agung Palembang, Monsinyur Harun Juwono yang kami hormati. Yang kami hormati Ketua Imam-Imam Diosesian Unio Palembang, para Romo Ketua Dekanat, para Romo Paroki, para Romo yang hadir pada kesempatan yang penuh rahmat ini. Yang kami hormati para anggota Dewan Pastoral Paroki beserta para perwakilan umat dari berbagai paroki. Yang kami hormati para suster, bruder, frater yang berkarya di Keuskupan Agung Palembang.
Yang kami kasihi keluarga besar dari kelima imam baru, serta seluruh umat Paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja dan seluruh hadir yang berbahagia. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Baik atas kasih dan penyelenggaraannya. Siang hari ini kita dipersatukan dalam sukacita yang begitu besar merayakan anugerah tapisan 5 imam baru Keuskupan Agung Palembang. Perkenankanlah saya mewakili para orang tua imam baru menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan atas rahmat yang luar biasa ini. Hari ini kita bersyukur atas tapisan 5 putra gereja kita, yaitu Romo Benediktus Aprilianto, Romo Yohanes Gustiranda, Romo Markus Trio Agustra, Romo Victorino Sidik Budianto, dan Romo Sebastianus Wahyudi. Bagi gereja, hari ini adalah hari penuh sukacita karena lahir imam pelayan altar yang baru. Bagi kami orang tua, hari ini adalah hari yang penuh haru karena mengenang perjalanan panjang sejak mereka masih kecil, belajar berjalan, belajar berdoa, melayani gereja, hingga akhirnya menjawab panggilan Tuhan dengan penuh keberanian. Perjalanan menuju imamat tentu bukan perjalanan yang mudah. Ada masa-masa penuh perjuangan, pengorbanan, kerinduan kepada keluarga, latihan membentuk karakter, pendalaman iman, dan pembelajaran untuk semakin menyerupai Kristus, Sang Imam Agung. Sebagai orang tua, kami sadar bahwa semua ini bukan semata hasil usaha kami. Semua adalah rahmat karya Tuhan yang bekerja melalui begitu banyak orang. Karena itu, dengan tulus kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Palembang yang telah mempercayakan dan membenabiskan putra-putra kami menjadi imam-imam Tuhan. Terima kasih kepada para romo pembina, para dosen, para formatur, seminari, para suster, para guru, dan katekis, para pembimbing rohani, para donatur, serta seluruh umat yang selama ini mendampingi dan mendoakan mereka. Tanpa doa dan dukungan Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin kami tidak akan berdiri di tempat yang penuh sukacita ini. Demikian pula 5 imam baru yang kita syukuri hari ini, mereka berasal dari keluarga dan daerah dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Namun, kini mereka dipersatukan dalam satu panggilan yang sama, menjadi pelayan Kristus bagi gerejanya. Kami berharap mereka menjadi 5 terang yang menyala di berbagai tempat pelayanan, membawa kasih, penghiburan, dan harapan bagi banyak orang. Kepada putra-putra kami yang hari ini telah menjadi imam baru, hari ini bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari sebuah pengabdian yang panjang. Kenakanlah jubah imamat bukan hanya di tubuh, tetapi juga di hati. Jadilah iman yang dekat dengan umat, mudah ditemui, murah senyum, ringan mendengar, tulus mengampuni, dan setia melayani. Kiranya dimanapun nanti kalian diutus, umat dapat merasakan kehadiran Yesus melalui pelayanan kalian. Sebagai orang tua, kami mungkin tidak lagi dapat selalu mendampingi langkah kalian. Tapi percayalah,
doa kami akan selalu menyertai setiap altar tempat kalian mempersembahkan Ekaristi. Akhir kata, malah kita terus mendoakan kelima imam baru agar tetap setia dalam panggilan hingga akhir hayat. Semoga Tuhan yang telah memulai karya yang baik dalam diri mereka akan menyempurnakannya. Dan semoga Keuskupan Agung Palembang yang kita cintai senantiasa dianugerahi panggilan-panggilan baru yang kudus, sehingga gereja terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Atas nama seluruh orang tua 5 imam baru, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah hadir dalam mengambil bagian dalam sukacita iman ini. Sebagai akhir sambutan, kalau Tegal Arum ini 58 tahun yang lalu dibuka oleh 5 orang, 5 perintis, termasuk bapaknya almarhum Romo Boni yang telah berpulang. Hari ini ada 5 imam baru yang akan menjalani tugas di keuskupan kita. Kalau 5 bahasa Jawa itu ada pendawa. Saya akan membawakan pantun sedikit. Pendawa 5 berbusana batik. Bertapa berata di tempat sunyi. Jadilah imam dan gembala yang baik, seperti Santo Yohanes Maria Vianney. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dan Bunda Maria Ratu Imam menyertai dalam perjalanan pelayanan di Keuskupan Palembang. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih kepada Bapak Yohanes Ismadi, mewakili orang tua telah memberikan support dan doa bahwa hari ini adalah awal. Selamat berjuang untuk para Romo yang baru. Berikutnya kita akan dengarkan sambutan dari wakil imam baru akan disampaikan oleh Romo Markus Trio Agustra. Kepadanya saya silakan. Yang kami hormati dan kami muliakan, Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Romo Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Palembang, Romo Yohanes Kristianto, Romo Ketua Unio, Romo Domingus Koro, dan tak lupa juga pembimbing retret kami yang kami banggakan, yakni Romo Petrus Sukino, yang telah setia mendampingi kami selama 1 minggu. Dan yang kami kasihi para romo, diakon, frater, dan biarawan-biarawati, orang tua kami, keluarga kami tercinta, para donatur, para pembina, formator, sahabat, dan para panitia tabisan, dan seluruh umat Allah yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mewakili teman-teman imam baru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, doa, dukungan, dan kasih yang telah Bapak Ibu berikan, yang telah saudara-saudari berikan kepada kami. Hari ini menjadi momen yang sangat istimewa karena kami dapat merasakan secara nyata bahwa perjalanan panggilan ini bukanlah perjalanan seorang diri, melainkan perjalanan yang selalu ditemani oleh begitu banyak orang yang percaya
mendukung, dan mendoakan kami. Kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian merupakan sukacita dan kehormatan yang sangat berarti bagi kami. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kami juga mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berkat kasih dan penyelenggaraannya, kami akhirnya diperkenankan menerima anugerah tabisan imam. Kami menyadari dalam refleksi kami bahwa kami bukanlah pribadi yang sempurna. Ada begitu banyak kelemahan, keterbatasan, bahkan kegagalan yang kami alami selama menjalani masa pembinaan. Sehingga refleksi ini sejalan dengan tema tabisan yang kami pilih pun hasil dari refleksi kami. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena kami yakin Tuhan tetap setia membimbing dan menguatkan kami melalui gerejanya. Sebagai imam baru, kami menyadari bahwa tabisan hari ini bukan garis akhir bagi kami, melainkan awal dari sebuah perutusan yang panjang. Kami berharap agar kami senantiasa menjadi imam yang rendah hati, setia, dan penuh kasih dalam melayani umat Allah. Semoga juga kami mampu menghadirkan wajah Kristus yang penuh belas kasih bagi setiap orang yang kami jumpai, menjadi gembala yang dekat dengan umat. Kami juga menyadari bahwa panggilan dan tugas seorang imam tidaklah ringan bagi kami. Akan ada tantangan, pencobaan, dan berbagai dinamika yang harus kami hadapi. Oleh karenanya, kami memohon agar kami selalu diberi hati yang tulus, semangat yang tidak pernah padam, serta kebijaksanaan dalam menjalankan pelayanan kami. Akhir sambutan ini, atas nama seluruh imam baru, kami memohon doa dari Bapak Uskup, para romo, orang tua, keluarga, para sahabat, dan seluruh umat yang hadir pada hari ini. Doakanlah kami agar senantiasa setia pada janji imamat yang telah kami ucapkan. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungan, cinta, doa yang telah diberikan kepada kami. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih kepada Romo Markus yang telah mewakili 4 romo yang lain. Dan berikutnya mari kita dengarkan sambutan dari Uskup Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Kepada Yang Mulia Bapak Uskup, saya persilakan. Romo Trio tidak pakai pantun ya. Pantunnya ada di sini. Hari Senin membeli tomat. Tomat disimpan dalam belanga. Para hadirin yang terhormat, selamat siang dan salam bahagia. Mawar harum dan bunga kamboja dibawa orang dari Indralaya. Umat Tegalarum dan Batu Raja, Anda semua luar biasa. 2 bulan dengan 3 perayaan besar terjadi di tempat ini. Ada Krisma, ada KYD, dan hari ini ada tabisan. Masih kita diberi bonus, Ketua Panitia tadi mengatakan, saya tutup dengan 1 pantun, yang kita dengar 2. Luar biasa.
Anda sekalian luar biasa. Hari Jumat ke Pasar Baru, di Pasar Baru membeli pepaya, provisiat kepada 5 imam baru. Semoga menjadi imam selamanya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyemarakkan dan yang membuat perayaan ini bisa terjadi di tempat ini hari ini. Mengulangi apa yang terjadi 33 tahun yang lalu kepada Romo Niko dan Romo Boni Juana. Hari ini 2 kali lipatnya lebih, 5 orang ditabiskan, bukan hanya 2. Saya tidak berpanjang-panjang, tetapi saya akan meminta Romo Albert untuk mengatakan kemana saja mereka akan diutus, dan beberapa romo yang lama juga akan mengalami perutusan baru di tempat yang baru. Yang pertama akan saya bacakan perutusan imam baru yang akan bertugas mulai tanggal 20 Agustus 2026. Yang pertama, Romo Yohanes Gustiranda, yang sebelumnya berpastoral di Kuasi Paroki Santo Yohanes Paulus II Binakarsa, diutus untuk menjadi pastor rekan di Paroki Pelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau. Yang kedua, Romo Bernadettus Aprilianto, yang sebelumnya berpastoral di Paroki Santa Maria Ratu Rosario Seberang Ulu dan di Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan, diutus untuk menjadi pastor rekan di Paroki Santo Paulus Pelaju dan tetap bertugas di Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Palembang. Yang ketiga, Romo Victorinus Sidik Budianto, yang sebelumnya berpastoral di Kuasi Paroki Santa Maria Bunda Gereja Tebo Jambi, diutus untuk menjadi pastor rekan di Paroki Santo Yosef Pekerja Tanjung Enim. Yang keempat, Romo Sebastianus Wahyudi, yang sebelumnya berpastoral untuk membantu pengelolaan keuangan unit karya keuskupan di Tebo, diutus untuk menjadi pastor rekan di Kuasi Paroki Santa Maria Bunda Gereja Tebo Jambi dan tetap bertugas untuk mengelola keuangan unit karya keuskupan di Tebo. Yang kelima, Romo Markus Trio Agustra, yang sebelumnya berpastoral di Paroki Santo Paulus Muara Bungo, diutus untuk menjadi pastor rekan di pos pelayanan Santa Litwina Simpang Rambutan, Jambi. Perutusan baru atau mutasi para imam yang akan mulai bertugas mulai 15 Agustus 2026. Yang pertama, Romo Ignatius Dwi Joko Suswanto dibebas tugaskan dari tugas sebagai pengelola unit karya Tegal Arum dan pastor rekan Paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja, mendapat tugas baru sebagai pimpinan komunitas Wisma Talang Kerangga, Palembang. Romo Marcelisius Karmi tetap sebagai Direktur Panti Asuhan Rumah Yusuf Batu Raja dan mendapat tugas tambahan sebagai pastor rekan Paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja. Romo Gading Sianipar akan berkomunitas di Paroki Santo Yosef Palembang. Romo Martinus Widianto dibebas tugaskan dari Kepala Kantor Yayasan Saverius Muara Bungo dan mendapat tugas baru sebagai pastor rekan di Paroki Santo Stefanus Curup. Romo Antonio Paulus Sekundo Gumapukan dibebas tugaskan dari tim retret Wismalat Podomoro dan mendapat tugas baru sebagai pastor rekan di Paroki Santa Maria Pengantara Rahmat Ilahi Lahat. Romo Joni Manhitu dibebas tugaskan dari tugas sebagai pastor rekan pos pelayanan Santa Litwina Simpang Rambutan dan mendapat tugas baru sebagai anggota tim retret Wismalat Podomoro.
Romo Aloysius Bernulfus Syukur dibebas tugaskan dari tugas sebagai pastor paroki Santo Paulus Pelaju dan mendapat tugas baru sebagai pastor rekan di kuasi paroki Santo Yohanes Paulus II Binakarsa. Romo Damian Januarius Haukilo Muni diangkat sebagai pastor paroki Santo Paulus Pelaju dan tetap bertugas sebagai anggota Tribunal Keuskupan Agung Palembang. Romo Markus Edi Sucipto dibebas tugaskan dari tugas sebagai pastor paroki Katedral Santa Maria dan mendapat tugas baru sebagai ekonom Yayasan Saverius. Romo Emmanuel Belosede dibebas tugaskan dari tugas sebagai ekonom Keuskupan Agung Palembang dan diutus untuk menjadi pastor paroki Katedral Santa Maria. Romo Stefanus Surawan dibebas tugaskan sebagai pastor rekan paroki Santo Yosef Palembang dan mendapat tugas baru sebagai ekonom Keuskupan Agung Palembang. Sekian, terima kasih, berkah dalam. Baik, terima kasih. Ternyata sambutan Bapak Uskup memberikan kita kabar gembira karena kita juga sudah sama-sama tahu di mana romo-romo yang baru ditempatkan. Dan berikutnya sebelum berkat perdana dari imam baru, kita akan doa makan terlebih dahulu. Maka doa makan akan dipandu oleh Frater Alexander Krisman. Kepadanya kami silakan. Mari kita persiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus atas segala rahmat dan penyertaan-Mu di sepanjang hari yang penuh sukacita ini. Kami bersyukur kepadamu atas perayaan Ekaristi dan anugerah sakramen imamat yang baru saja diterima oleh imam baru, yakni Romo Bernadettus Aprilianto, Romo Sebastianus Wahyudi, Romo Victorinus Sidik Budianto, dan Romo Markus Trio Agustra. Secara khusus, kami memohon berkat-Mu bagi Bapak Uskup kami, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, yang telah Engkau utus untuk menabiskan para imam baru ini. Karuniakanlah senantiasa kesehatan, kebijaksanaan, dan kekuatan Roh Kudus dalam tugas kegembalaannya. Berkatilah pula para imam baru, agar mereka tumbuh menjadi gembala yang setia, berhati lembut, dan murah hati seperti Putramu, Yesus Kristus. Bapa yang Maha Murah, pada saat yang membahagiakan ini, kami berkumpul di tempat ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati makanan dan minuman yang telah tersedia di hadapan kami. Semoga hidangan ini memberi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat terus melayani Engkau dan sesama dengan penuh kasih. Berkatilah juga tangan-tangan yang telah menyiapkan dan menyajikan hidangan ini, serta para donatur yang telah berbagi rezeki. Limpahkanlah anugerah-Mu bagi mereka yang saat ini masih berkekurangan dan kelaparan. Semua doa dan permohonan ini kami aturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Frater. Dan Ibu Bapak sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat perdana dari imam kita yang baru.
Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Umat silakan duduk kembali, kita akan sesi foto. Sesi foto pertama Bapak Uskup, Romo Konselan dan Imam Baru. Juru kamera silakan mengambil tempat. Satu. Setelah ini bersiap-siap kedua orang tua dari 5 imam kita untuk bersiap-siap. Sudah, orang tua silakan. Kedua orang tua dari 5 imam untuk naik. Orang tua tegak di belakang seperti kemarin. Orang tuanya di belakang. Baik. Silakan dokumentasi. Sekali lagi yang gembira Romo, ayo Romo Baru senyum. Senyum Romo, senyum semangat. Baik, terima kasih. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih Bapak Uskup. Dan Ibu Bapak sekalian, seperti yang saya katakan tadi, silakan menikmati hidangan yang telah disediakan. Kita makan siang bersama. Ada 14 meja di samping kiri gedung GSG. Dan terakhir, kalau tadi semuanya pakai pantun, saya juga nggak mau kalah, saya mau pakai pantun juga. Jangan lupa minum es dogan pakai selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Ku jalani hidup ini lewat bukit dan lembah, lewat gunung dan lautan, ku terjang badai taufan. Tak ku rasa menderita, walau miskin dan hina, ku serahkan harapanku di bawah salibmu. Jika sudah, para Romo silakan berbaris di depan untuk menerima ucapan selamat dari umat. Para Romo baris di bawah saja. Di bawah saja, takut jatuh.
para romo silakan berbaris di bawah. Ku tahu ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia. Padamu ku rasa bahagia. Setiap hari ku lalui penuh syukur padamu, segalanya telah kau beri, hujan berkat melimpah. Ku kan tetap mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan. Ku serahkan halalanya di bawah salib-Mu. Ku dengar panggilan hidupku. Ku tahu ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia. Padamu ku rasa bahagia.